Saudi tahun 1923-24 terjadi pemberontakan Wahabi. Mereka menang mengendalikan Saudi, memimpin Saudi. Menang karena disokong Inggris, Perancis. Ulama-ulama Indonesia yang ketika itu mondok di Mekah segera pulang dan bawa kitab-kitab itu. Mbah Hashim As'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Syekhona, Mbah Hasan Ginggong, Mbah Ridwan Blitar, Kang Mas Roziki, dulu juga di Mekah sekitar 7 tahun. Mbah Munawir Kerapia, Mbah Zubair, abahnya Mbah Maimun Zubair dan yang lain-lain dulu mondok di sana. Begitu Arab rame-rame mereka pulang. Apa itu? Kitab Bukhari Muslim tafsir setelah Wahabi menang di sana dimusnahkan. Lalu dicetak kitab baru yang sudah dirubah-rubah. Di Indonesia ini kitab-kitab itu diselamatkan. Santri-santri dalam jumlah ratusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Alhamdulillah. Wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Halo pemirsa di rumah, kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Bincang-bincang kali ini berkaitan dengan fitnah penyerbuan Wahabi ke Hijaz yang dikatakan didukung oleh Inggris dan Prancis ya. Tentu ini adalah sebuah kedustaan sejarah yang dibuat-buat oleh kelompok anti-Wahabi, terutama dari kelompok Kuburiyun. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar gitu ya, yang terkesan lucu dan cukup unik, di samping terlalu banyak melawak menurut saya ya, terlalu banyak melawak karena sejarah yang disampaikan tuh umumnya fiktif gitu, sejarah fiktif. Kalau dibuka dalam buku-buku sejarah, Kesultanan Hasimiyah yang dipimpin oleh Husain bin Ali, yang kemudian keturunannya namanya Ali bin Husain. Nah, Husain bin Ali ini, atau yang dikenal dengan Syarif Husain, yang menguasai Kesultanan Hasimiyah di Hijaz, justru yang didukung Inggris dan Perancis gitu. Ini saja sudah dibalik. Justru yang didukung oleh Inggris dan Perancis. Persenjataannya lengkap. Memiliki sekitar 9 yaitu pesawat perang. Kemudian kendaraan lapis baja itu. Tentu sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Syarif Husain itu ya. Bukan sebuah kerajaan kecil, tapi kerajaan yang cukup besar. Sebelum Syarif Husain itu melarikan diri ya. Jadi tepatnya ini peristiwa memang sejak tahun 1924, 25, 26 sampai proklamasi kemerdekaan Saudi Arabia tahun 1932 itu. Sedangkan bibit-bibit permusuhan terjadi sudah cukup lama dan tidak terkait dengan peristiwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lalu menjadi kekuatan raksasa ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bergabung dengan kekuasaan Saudi. Itu baru menjadi kekuatan raksasa ya. Kalau awalnya memang sudah terjadi perselisihan antara kerajaan Syarif Husain dengan kerajaan yaitu Saudi, Kesultanan Syarif Husain dan Kesultanan Saudi. Hanya saja ketika itu tidak besar sebagaimana yang sekarang ini itu. Dari peristiwa yang bisa kita gambarkan di situ, Syarif Husain tak berbicara agama ketika itu, tidak ada pembicaraan agama. Jadi perangnya memang perang suku. Kalau kita lihat ya, Hasimiyah itu dan Saudi memang sudah terjadi perpecahan sejak awal, sebelum yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bergabung.
Nah, kekuatan Syarif Hussein sudah memisahkan diri dari Turki. Itu sudah memisahkan, bukan Wahabi yang memisahkan diri dari Turki. Syarif Hussein sudah memisahkan diri dari Turki, dari Ottoman, yaitu Kesultanan Utsmaniyah tadi, kerajaan Utsmaniyah di Turki. Jadi memisahkan diri sudah. Ini yang dilakukan oleh Syarif Hussein. Bahkan sudah tidak mau membayar lagi opeti ke wilayah Turki itu pada waktu itu ya. Dan hal itu terjadi di zaman kerajaan Syarif Hussein. Memang di antara salah satu komisi fatwanya Syarif Hussein ini, yaitu salah satu tokoh yang jadi gurunya ulama-ulama di NU ya. Itu di antaranya adalah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan misalnya. Itu awalnya itu. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini orang yang memberikan pengaruh dan juga kemudian menulis buku Al-Fitnatul Wahhabiyah itu. Buku ini walaupun sangat provokatif ya, karena sangat membela kepentingan kerajaan ketika itu. Nah, namun kalau dilihat dari perjalanan kesultanan, benderanya mirip Syiah. Jadi benderanya Syarif Hussein ini sama dengan Syiah dan hampir sama dengan wilayah di Irak, di Iran dan sebagainya, itu hampir sama itu. Mungkin ada kesamaan gen benderanya. Kalau bendera Arab Saudi ini memang dari awal sudah pakai gambar La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sedangkan Syarif Hussein itu warnanya beda. Beda jauh lah dengan yang dikibarkan oleh Saudi. Artinya kalau dari sisi tauhid, memang Saudi sudah mengimbarkan tauhid sejak awal. Syarif Hussein benderanya lain lagi itu. Ini kalau kita mau berbicara tentang kerajaan Syarif Hussein atau Kesultanan Syarif Hussein yang kelak, Syarif Hussein ini di tahun 1924 terakhir ketika diserang, minta lagi pertolongan ke Inggris. Inggris sudah nggak mau nolong lagi itu, perselisihan antara dua kelompok. Nah, sebenarnya tidak seimbang kekuatan Syarif Hussein itu didukung oleh senjata yang sangat kuat. Coba, kendaraan lapis gajah banyak, lapis baja ya. Berlapis baja itu banyak. Merupakan tank itu, senjata luar biasa ya. Kemudian pada waktu itu juga punya 9 pesawat tempur yang dimiliki oleh Syarif Hussein. 9 pesawat tempur. Dan satu pesawat itu ditembak jatuh oleh siapa namanya? Oleh Syekh Muhammad, oleh kerajaan Saudi. Kerajaan Saudi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan tentu saja didukung oleh kekuatan revolusi yang bukan main itu. Ada 5.000 orang lebih bala tentara Syekh dari kerajaan Saudi, bala tentara Saudi ini itu terdiri dari 50.000 orang, 5.000 orang pesanan. Dengan senjata juga, cuma berbeda dengan senjata yang dimiliki oleh Syarif Hussein. Yang Syarif Hussein tadi ada pesawat tempur segala dan sebagainya, meskipun lebih sedikit tapi menggunakan pesawat. Kemudian kendaraan lapis baja gitu, karena memang tidak semua tentara dikerahkan. Mereka mengandalkan kekuatan mesin di samping bantuan dari Prancis juga dan Inggris. Jadi Inggris dan Prancis ini sebenarnya lebih banyak membantu Syarif Hussein. Tidak benar kalau Syarif Hussein ini tidak dibantu. Bahkan Wahabi katanya dibantu. Itu namanya memanipulasi sejarah, merubah sejarah itu. Merubah sejarah. Dan dari pertikaian itu yang kita lihat, yang terjadi adalah
pada waktu itu yang meninggal justru lebih banyak dari pasukannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun yang terhitung dari jumlah orang yang meninggal sekitar 400 orang, lalu dirubah menjadi oleh Aswaja itu dirubah menjadi 4.000 orang. Jadi 400 orang jadi 4.000 orang gitu. Pembunuhan massal yang dilakukan membunuh ulama-ulama, itu bohong tuh. Jadi cerita bohong seperti ini beredar di masyarakat. Kemudian peristiwa yang terjadi di situ menyebabkan mereka lari ke Indonesia, tidak juga gitu. Mereka tidak terancam oleh peristiwa, dan apa yang terjadi juga dikatakan bahwa kitab Sahih Bukhari dibakar itu tidak benar. Mau dibakar bagaimana? Wong kitab-kitab tersebut yang aslinya itu ada di Ottoman. Aslinya itu ada di Ottoman ya. Ada di Turki, Museum Turki itu sejak dulu itu. Nah, Turki itu menjadi markas juga bendahara dari berbagai kitab yang ada dalam Islam. Jadi tidak mungkin kemudian bisa dirubah total. Kalau memang benar dirubah itu. Di Mesir juga itu punya kitab yang banyak. Negara-negara di luar Mekah pada waktu itu banyak yang sudah berpegang teguh dengan kitab-kitab yang asli. Jadi tidak benar tuduhannya. Apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar itu lebih banyak fiktifnya daripada kenyataan yang terjadi di dalam sejarah. Jadi tadi itu membunuh ribuan ulama, ini bohong, berita bohong. Tidak ada sejarah yang mengatakan, kecuali sejarahnya Syiah. Ya, kalau sejarah Syiah ya menulis memang sampai lebih 4.000 orang yang meninggal katanya dan sebagainya. Ini juga diaminkan oleh penulis Indonesia, yaitu Syekh Dahram ya. Jadi banyak kedustaan-kedustaan yang dalam peristiwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Artinya mereka yang sering menjilat ke Inggris dan Prancis itu adalah Syarif Hussein bin Ali, yang kelak melarikan diri ke Baghdad, ke Siprus, terus ke Siprus dia lari, ya, minta perlindungan di Siprus. Terus dia mewariskan tahtanya kepada Ali bin Hussein. Jadi Ali bin Hussein, yaitu tahta di negeri di pengasingan ya, kerajaan di pengasingan, dia bikin kerajaan di pengasingan. Mungkin sampai sekarang keturunannya juga masih tetap saja merongrong, sampai detik ini merongrong terus menerus, bikin fitnah bagaimana bisa menghancurkan Mekah ini. Dan karena apa? Kelompok Syarif Hussein ini itu benar-benar didukung oleh kekuatan kuburiyun yang dahsyat itu. Jadi Syarif Hussein ini kelompok sufi, karena memang mereka adalah kelompok sufiah semua ya. Mereka kelompok sufiah yang tak bisa menerima kebenaran cukup dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kalau mau membaca sejarah Wahabi yang sebenarnya, artinya memang bukan perang paham awalnya, itu sejak awal sudah terjadi perselisihan antara pasukannya Saudi dengan pasukan Hasimiyah. Wahabi itu baru masuk yaitu ketika ada perjanjian kerjasama dalam rangka membersihkan kota Mekah dari kesirikan. Inilah yang kemudian dirubah oleh kelompok-kelompok sufi dengan berbagai macam tulisan sejarah yang provokatif untuk menyudutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dibuatlah berbagai macam cerita-cerita konyol berkaitan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ditulis oleh dua pakar dari Syiah dan pakar dari Kuburiyun. Barangkali ini dari saya sekedar kisah ya. Kalau ingin lengkap lagi nanti saya akan bongkar kasus yang sebenarnya yang terjadi di Turki, yang terjadi di Arab Saudi. Siapa sebenarnya yang didukung Inggris? Sudah saya katakan bahwa yang didukung Inggris itu bukan pasukannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang didukung Inggris, bahkan mendatangkan pesawat, membeli pesawat itu adalah Raja Hussein atau Syarif Hussein bin Ali.
Ya, dari sisi benderanya memang sudah beda ya. Itu saja dari saya. Zulkarnain Al-Maduri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa.